Maka pengalaman beberapa tahun ikut di Jogja Family Center, di lembaga konseling pernikahan, banyak persoalan rumah tangga terjadi bukan karena kurangnya cinta, tetapi kurangnya ilmu di dalam mengekspresikan cinta. Karena kita sejak kecil terbiasa dengan sebuah adagium peribahasa, cintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Padahal ini tidak berlaku untuk kehidupan pernikahan. Sebab apa? Laki-laki dan perempuan berbeda. Walaisa dzakaru kal unsa. Kata Allah, laki-laki tidak sama dengan perempuan karena tidak sama sejak anatominya, fisiologinya, metabolismenya, hormon-hormonnya. Maka juga kebutuhan jiwanya berbeda, cara mencintai dan dicintai juga berbeda. Anatominya saja berbeda. Ini katakan begini, saya ambil satu contoh kecil saja bedanya anatomi pria wanita. Ada belahan otak kiri dan kanan. Ada jaringan yang kemudian menghubungkan di antara keduanya, sering disebut sebagai, nanti teman-teman medis tolong saya dikoreksi, ada namanya corpus callosum, nyambungkan antara belahan kiri dan kanan otak. Jumlah corpus callosum pada wanita menurut penelitian secara umum lebih banyak daripada laki-laki. Gara-gara jumlah yang lebih banyak ini saja terjadi perbedaan yang signifikan. Contoh, laki-laki cenderung single tasking karena koordinasi belahan otak kanan dan kirinya pada wanita itu lebih bagus, maka laki-laki cenderung single tasking. Perempuan itu multitasking. Maka Anda bisa melihat seorang ibu sambil menyusui, dia meracik masakan, sambil menerima telepon, update Twitter, dan sambil kemudian nonton sinetron kesukaannya. Itu bisa berjalan dengan sangat simultan. Kalau kemudian antara dua hal ini tidak difahami, sehingga ibu-ibu mengira suaminya juga multitasking, berbahaya. Maka kalau seorang istri ngomong sama suaminya begini, "Mas, hari ini sore aku ada pengajian loh. Tolong ya mas ya, itu kursi-kursinya dipinggirkan. Terus nanti digelarin tikar. Tapi kita nggak punya tikar mas. Nanti pinjemin ke Bu RT ya mas ya. Terus habis itu aku kemarin pesen juga ke Bu RT bikinin sekalian lumpia. Mas ambil di sana ya. Uangnya nanti pakai uang mas dulu. Terus aku juga pesen lemper ke Bu Joko. Lah habis itu ambil lemper ke Bu Joko. Aku mau bikin minum tapi kayaknya gulanya habis. Nah nanti sekalian ke warungnya Pak Minto. Pak Minto itu warungnya ini loh mas, lebih murah gulanya daripada warungnya Bu Suharjo. Jangan lupa belinya di sana aja, jangan di Bu Suharjo. Nah, tapi itu kita kan nggak punya piring banyak tuh dan gelas banyak. Nah, kayaknya di Bu RT tuh kemarin aku pinjam nggak ada. Coba deh ke takmir masjid. Coba pinjam di takmir masjid ya mas ya. Itu kontaknya takmir masjid sih, Mas Imam kayaknya, Mas Imam. Ya habis itu terus jangan lupa juga mas, anak-anak kan belum dijemput mas. Nanti sekalian ambil lumpia, itu kan dekat ke sekolah anak-anak. Jemput sekalian ya mas ya. Kata suaminya, "Dek, tadi apa aja deh? Aku nggak inget sama sekali satu pun." Karena nggak ngerti bahwa ternyata beda. Karena beda anatomi ini pula, cara menghadapi persoalan, cara berpikir juga berbeda. Laki-laki kalau mikir kayak obat nyamuk muter ke dalam. Jadi kalimat khasnya laki-laki kalau ada persoalan, problem ruwet itu, kalimat khasnya adalah, sebentar kita sederhanakan dulu. Intinya apa? Kalau sudah ketemu intinya nanti kita bisa cari solusi. Beres. Itu kalimat khas laki-laki. Kata kaum perempuan, jangan disederhanakan mas. Ini masalah yang perlu kita lihat semua sisinya. Dengerin aku dulu ya. Nah ini khasnya ibu-ibu. Karena ibu-ibu mikirnya kayak obat nyamuk muter keluar. Semuanya dikorelasikan. Maka ada suami ngeluh, "Ustaz, tolong Ustaz, istri saya kalau marah itu dia jadi histeris." Histeris mungkin maksudnya mas, bukan, dia historis. Jadi kalau dia marah pada suatu keadaan bersebab satu kesalahan saya pada waktu itu, lah marahnya itu dia bisa menyebutkan kesalahan saya sejak awal pernikahan sampai sekarang. Kan historis banget itu. Inilah kenapa Nabi memperingatkan kaum perempuan, jangan kalian menjadi orang yang suka lupa nikmat Allah.
Kata para wanita waktu itu, lupa nikmat Allah itu bagaimana ya Rasulullah? Suami kalian berbuat baik kepada kalian dalam jangka waktu yang lama dalam berbagi kebaikan. Lalu suami kalian melakukan kesalahan yang menurut kalian sangat besar. Lalu kalian mengatakan kepada suami kalian, kamu itu sejak awal pernikahan belum pernah berbuat baik. Belas sama aku mas. Nah ini yang dinamakan oleh Rasulullah kufur nikmat. Yang dinamakan lupa pada nikmat-nikmat Allah. Wanita sudah diperingatkan tentang itu. Hati-hati kalimatnya ya. Jadi historis begitu. Maka ini hal yang harus difahami. Dalam menghadapi juga jadi berbeda. Laki-laki itu kalau dalam tekanan masalah, mereka menyendiri, berkontemplasi, dan merumuskan solusi. Perempuan kalau ada masalah, mereka berbicara untuk mencurahkan isi hatinya, mengurangi ketegangannya, pengen merasa dimengerti, difahami, dan merasa tidak sendiri. Kalau perlu menangis sampai tuntas air mata. Ini wanita. Meredakan ketegangan dengan begitu, laki-laki dengan begitu. Maka kalau tidak saling difahami, akan terjadi persoalan besar. Ada suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya diempaskan ke sofa, sepatu dilepas gak pakai tangan tapi langsung kaki. Kemudian posisinya begini. Istri yang baik hati tahu suaminya sedang ada masalah. Maka dia pikir, kalau aku punya masalah, aku curhat biar agak tenang. Suamiku juga butuh curhat. Lalu dia datangi suaminya, dia tanya, mas, ada masalah apa? Dan jawaban semua suami di dunia sama. Enggak kok dek, enggak ada apa-apa. Istrinya mengejar, dia pikir penting buat suaminya supaya tenang, curhat. Dia bilang, mas aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu. Masa kamu gak mau cerita sama aku mas? Kata suami dengan maksud yang sangat baik, tidak ingin membebani istrinya, dia katakan, udahlah dek, ini masalah kantor kok, kamu gak usah ikut pusing, biar aku aja yang mikirin. Kata sang istri, jadi kamu gak percaya sama aku? Semua bermaksud baik, tetapi tanpa ilmu. Sang istri bermaksud baik menjadi tempat curhat terbaik suaminya. Daripada dia curhat sama siapa-siapa, gak jelas. Lebih baik curhat sama saya, pikir si istri. Sang suami mikir, kasihan istri saya, urusan rumah tangga sudah sangat berat dia hadapi. Masa harus saya bebani dengan cerita tentang masalah di kantor? Enggak, kasihan dia. Enggak nyambung kan? Enggak nyambung. Itulah kenapa ibunda kita Khadijah itu istimewa sepanjang sejarah. Sebab dia wanita yang paling tahu ilmu beginian. Rasulullah pulang dari Gua Hira itu shock. Ada yang tanya, dapat wahyu kok malah shock? Ya iyalah, shock dapat wahyu begitu. Gimana enggak? Lagi mikirin, umat kacau ya Allah, jahiliyah ya Allah, mikir begitu. Tiba-tiba datang sosok bercahaya, datang-datang maksa pula. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Mana biqari, saya gak bisa baca. Itu dipaksa sambil didekam sampai habis nafas itu. Itu kan shock, kayak. Dan tiba-tiba pesan dari langit itu akan mengatakan, iya wahai Muhammad, umat ini sedang kacau, maka kami serahkan kepadamu sampai beres. Itu kan kayak tukang kebun tiba-tiba jadi angkat jadi direktur utama perusahaan, terus dibisikin, Pak, utang perusahaan ini 800 kali lipat nilai aset Pak. Ya gimana gak shock gitu. Pulang itu tersaruk-saruk, jatuh, tersandung, jatuh, bangun berulang kali. Rasulullah Muhammad SAW tiba di depan pintu di rumah Ibunda Khadijah. Dia menggigil, pucat pasi, berkeringat dingin. Dan kemudian berkata, Khadijah zammiluni ya Khadijah, zammiluni. Kalau Ibunda kita Khadijah kayak tipe istri yang tadi, ya Allah suamiku, ada apa ini? Saya kira sirah nabawiyah akan lain ceritanya. Tapi Ibunda Khadijah sangat memahami psikologi suami istri. Apa yang beliau lakukan? Radhiyallahu anha, Rasulullah dituntun masuk ke kamar, ditutup pintunya. Di balik pintu itu dia memohon kepada Allah, ya Rabbi, engkau yang lebih mampu menjaga dia, lebih mampu menolongnya. Dia akan tunggu cerita itu nanti setelah Muhammad mau cerita. Karena ibu-ibu, suami juga cerita masalahnya, tapi agak beda tipe dengan perempuan. Kalau perempuan cerita masalah di awal supaya agak lega, laki-laki cerita masalahnya di akhir. Tipe ceritanya laki-laki begini, Ma, kemarin sebenarnya di kantor ada masalah loh. Ya Allah, terus gimana masalahnya Pak? Tenang, sudah Papa beresin. Nah, tipe ceritanya laki-laki itu begitu, untuk menegaskan gue kawam, gue pemimpin. Jadi
Ini bedanya. Maka kebalikannya, laki-laki perhatikan. Ada istri bercerita, penyakitnya laki-laki adalah jump to conclusion. Loncat ke kesimpulan, lalu memberi solusi tanpa diminta. Tipikal ceritanya istri, kan begini, gak kayak laki-laki tadi. Seharian ini aku capek banget, Masya Allah. Cucian numpuk, piring gelas kotor semua. Tamu berdatangan gak habis-habis. Rumah disapu dikit, debunya masuk lagi. Anak-anak rewel, tetangga juga resek banget itu. Cuma aku capek, Mas. Tipe ceritanya istri kan awal kadang begini. Nah, suami yang tidak taktis dan strategis, dia gak ngerti. Maka dia tetap sambil pegang koran atau pegang iPad atau pegang gadgetnya. Dia kemudian bilang dengan begitu santai, dengan sok bijak mengatakan, oke dek, bulan depan kita cari pembantu. Solutif gak mas? Kalau istri mengeluhkan betapa ruwetnya ngurusin urusan rumah, kita tawarkan pembantu, solutif gak? Solutif di dunia laki-laki. Tetapi bagi seorang istri, kalimat ditawarin pembantu tadi terdengar di telinganya, maka dia merasa tersengat dan kemudian mengatakan, jadi selama ini semua pengorbananku, perjuanganku di rumah, kau hargai tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Tega kamu mas, tega kamu mas. Nyambung gak? Gak nyambung, padahal maksudnya baik. Suami mencari solusi. Kalau istri kesusahan, carikan yang bisa bantuin. Kan begitu. Kalau begitu, gimana? Nah, istri lebih marah lagi kalau solusi yang Anda berikan. Oke dek, kayaknya adik kelas kita itu mau bergabung dalam rumah tangga kita. Wah, lebih parah lagi itu marahnya. Itu parah lagi marahnya. Makanya, itu keliru strategi. Bahkan soal nangis. Lelaki yang tidak ngerti ilmu tentang cinta itu akan mengatakan, hapus air matamu. Lelaki yang tidak mengerti tentang cinta itu akan mengatakan, buat apa nangis? Nangis itu gak menyelesaikan persoalan. Itu kalimat lelaki yang belum belajar tentang cinta. Rahasia kecil kita, Rasulullah itu, sebagaimana para pencinta legendaris lainnya, itu tidak pernah menghapus air mata istrinya, tidak pernah menyuruh istrinya menghentikan tangis. Rasulullah itu tipenya menyediakan tempat bagi istrinya untuk menangis sampai tuntas dan tentram di bahunya sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki, siapkan bahu Anda. Jadi soal tadi apa yang dilakukan? Seorang suami itu hanya butuh memahami, mengerti. Istri cerita kayak tadi, bukan minta dicarikan pembantu. Anda salah kode. Salah memahami kode. Yang diminta istri adalah pemahaman, pengertian, kontak mata. Anda dengarkan. Masya Allah, Anda takjubi, Anda kagumi. Lalu sebuah ungkapan cinta yang tulus, Masya Allah. Betapa beruntungnya aku mendapatkan istri sesolehah kamu. Ya Allah, aku gak bisa bayangin. Kerjaanku di kantor berat, tapi aku gak bisa bayangin. Kerjaanku di rumah pasti luar biasa lebih berat. Ya Allah, istri yang seperti ini ya Allah, yang pasti surganya amat tinggi ya Allah. Kalau hamba kelak sebagai suami kalah tinggi surganya sama istri yang begini ya Allah. Bikin dia ngangkat saya ke derajatnya ya Allah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang istri yang merasa dimengerti, difahami, diberi apresiasi, dia sanggup mengerjakan pekerjaan 50 lelaki. Kita saja ini hemat budget, nggak perlu gaji pembantu. Kalau Anda siap mendengarkan istri, memahami dengan seluruh diri Anda, menyimak dengan kontak mata yang intens kepadanya, berdecak takjub atas semua hal yang dilakukannya. Masya Allah, Masya Allah, gitu ya. Maka luar biasa. Kalau nggak percaya betapa hebatnya istri Anda, nanti suruh dia pergi 2 hari dan kerjakan urusan rumah tangga untuknya 2 hari itu. Berantakan itu rumah.